Saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan fikih rumah tangga. Di sini ada penanya Bapak Eko dari Pendem Batu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, di mana ketika suami menasihati istri, apa yang perlu dilakukan? Terima kasih. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita penjelasan yang cukup bagi kita sebagai bekal untuk menghadapi dan untuk kita mengarungi kehidupan rumah tangga dengan pasangan kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, di antara tujuan pernikahan Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri dan pasangan hidup. Apa tujuan pernikahan? Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya hal itu adalah benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dari ayat yang mulia ini, maka sebenarnya rumah tangga itu dibangun supaya kita bisa meraih ketiga hal yang disebutkan dalam ayat ini. Ketiga hal tersebut yang pertama adalah as-sakinah. Jadi rumah tangga dibangun ini dalam rangka meraih sakinah, ketentraman. Dan rumah tangga dibangun dalam rangka meraih mawaddah, rasa cinta, terbangunnya rasa cinta, terwujudnya rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Dan seharusnya bagi mereka-mereka yang telah berumah tangga, hindari segala bentuk pertengkaran di dalam rumah tangga. Kita ambil contoh, seandainya pasangan hidup kita, apakah istri kita ataukah suami kita, dinasihati mungkin belum bisa menerima, kita katakan jangan, kita katakan tidak mau menerima nasihat, kita katakan belum bisa menerima nasihat. Maka yang harus kita renungkan dan kita bersama muhasabah diri adalah, sudahkah nasihat yang kita sampaikan itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Sebab kadang kita merasa sudah memberi nasihat, tapi cara penyampaian nasihatnya yang tidak tepat. Orang lagi marah, orang sedang marah, kita langsung nerocos di depannya dengan berdalil ayat Al-Quran dan hadis. Tidak bisa. Pada saat itu tidak tepat. Kalau seorang lagi marah, sebaiknya kita diam beberapa saat, dan nanti setelah reda kemarahannya baru kita sampaikan nasihatnya. Kita ajak bicara yang baik. Jika di rumah mungkin suasananya kurang mendukung, kita cari suasana seperti saya bersama tim kru Malang Mengaji sekarang ini. Cari suasana hutan seperti ini yang alami ya. Nanti mungkin berduaan sambil menggelar tikar, makan-makan, bisa timbul kemudian di situ tumbuhnya perasaan cinta kembali, tumbuhnya perasaan sakinah ketika kita berada di tempat tersebut. Maka ini yang harus diperhatikan oleh pasangan hidup. Dan saya nasihatkan yang kedua, sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berilah nasihat, berilah wasiat istri-istri kalian itu dengan wasiat dan nasihat kebaikan. Ini mengisyaratkan kepada kita, ini petunjuk dari Nabi kepada kita, agar ketika memberi nasihat itu, yang kita sampaikan itu baik dan caranya baik. Ya. Walaupun yang kita sampaikan baik, jika caranya tidak tepat, tidak baik, nasihat tidak menjadi obat. Justru nasihat semakin menjauhkan pasangan hidup kita dari diri kita. Merasa dia disalahkan, merasa dia
sering dipojokkan. Maka Nabi mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dila. Ketahuilah sungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'la. Dan sungguhnya sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk yang Allah ciptakan adalah tulang rusuk yang bagian paling atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasarta. Jika kamu pergi untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, kamu akan mematahkannya, membuatnya patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun kalau kamu biarkan tulang rusuk itu bengkok, dia akan tetap bengkok, tidak akan bisa menjadi lurus. Maka Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kepada istri-istri kalian dengan wasiat kebaikan dengan cara yang baik. Maka mudah-mudahan bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, para suami bisa memberikan nasihat yang baik. Dan tolong ya, ketika kita memberikan nasihat, niatkan ikhlas karena Allah. Dan diiringi dengan doa bahwa yang bisa merubah nasibnya orang, yang bisa merubah hatinya orang, yang bisa merubah akhlaknya orang hanya Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah merubah ya sikap dari istri kita, suami kita yang mungkin kurang baik menurut kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.